Raka Pradipta Suryawan memecat pengasuh rumah tangga karena sebuah tuduhan. Dan apa yang dilakukan anak-anaknya mengubah segalanya. Saskia Ayu Kartika berjalan menyusuri jalan kompleks Pondok Indah, Jakarta Selatan. Sementara si kembar Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo menangis histeris sambil mencengkeram erat seragam hitam putih yang dikenakan Saskia Ayu Kartika. Sedangkan Raka Pradipta Suryawan berlari di belakang mereka dengan kedua tangan di kepala dalam keputusasaan total. Dadanya terasa sesak karena tidak mampu mengejar tiga sosok yang semakin menjauh dari rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Teriakan Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo membelah udara sore yang panas sementara Saskia Ayu Kartika berusaha menenangkan mereka dengan suara lirih yang hampir tak terdengar. Memohon agar mereka berhenti menangis dan meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja sambil merasakan jari-jari kecil itu mencengkeram pakaiannya semakin kuat. Hingga Raka Pradipta Suryawan akhirnya mendekat dan mencoba menarik lengan Raffi Pratama Haryanto. Namun anak itu menjatuhkan dirinya ke aspal dan berteriak lebih keras sambil memohon agar ayahnya tidak mengambil Saskia Ayu Kartika dari mereka. Wajahnya memerah penuh air mata sementara Bagas Mahendra Wibowo memeluk pinggang Saskia Ayu Kartika seakan hidupnya bergantung padanya. Membuat Raka Pradipta Suryawan menoleh ke sekeliling dan menyadari beberapa tetangga sudah mengintip dari jendela rumah dengan tatapan terkejut dan menghakimi. Rasa malu membakar lehernya namun ia tak bisa mundur karena istrinya Nadira Wulandari Prameswari berdiri di pintu rumah dengan tangan terlipat menunggu semuanya diselesaikan saat itu juga. Sementara Saskia Ayu Kartika berlutut sejajar dengan anak-anak, menggenggam wajah mereka dan mengusap air mata yang terus mengalir sambil berkata dengan suara bergetar bahwa mereka harus kuat karena mereka adalah anak-anak pemberani. Namun Raffi Pratama Haryanto menggeleng menolak dan Bagas Mahendra Wibowo terisak begitu keras hingga hampir kehabisan napas, membuat Saskia Ayu Kartika memeluknya erat dengan hati yang terasa hancur berkeping-keping. Dan Raka Pradipta Suryawan hanya mengusap wajahnya tanpa menemukan kata-kata karena jauh di dalam dirinya ia tahu sedang melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Padahal 3 jam sebelumnya semua masih berjalan normal pada hari Rabu di bulan Agustus ketika Saskia Ayu Kartika membersihkan ruang tamu rumah di Pondok Indah dengan lap kuning di tangannya sementara si kembar bermain mobil-mobilan di atas karpet tebal. Nadira Wulandari Prameswari pergi ke salon kecantikan di Senopati, Jakarta Selatan seperti rutinitas mingguannya dan Raka Pradipta Suryawan berada di ruang kerja pribadi di rumah Pondok Indah menyelesaikan kontrak penting perusahaan teknologi miliknya. Saskia Ayu Kartika bersenandung pelan sambil mengoperasikan vakum cleaner di bawah sofa kulit warna krem ketika mendengar suara aneh dari lantai atas. Ia mematikan alat itu dan terdiam sejenak namun karena tak terdengar lagi apapun ia kembali bekerja. Lalu anak-anak meminta minum. Dan ia menuju dapur rumah di Pondok Indah untuk mengambil 2 gelas air penuh serta menambahkan biskuit coklat ke piring karena tahu mereka menyukainya. Membuat Raffi Pratama Haryanto tersenyum polos sambil mengucapkan terima kasih hingga Saskia Ayu Kartika mengacak rambutnya dengan penuh kasih sebelum kembali membersihkan rumah. Sampai tiba-tiba Nadira Wulandari Prameswari pulang 2 jam lebih awal dengan penampilan rapi dan wajah tertutup emosi. Masuk melalui pintu utama dan meletakkan tas Brandy di sofa tanpa menyapa siapapun. Sementara Saskia Ayu Kartika sedang membersihkan tangga marmer dan melihat Nadira Wulandari Prameswari naik tergesa tanpa sepatah kata. 10 menit kemudian Raka Pradipta Suryawan dipanggil ke kamar utama dan pintu dibanting keras hingga seluruh rumah bergetar. Suara pertengkaran yang awalnya pelan semakin meninggi sampai Saskia Ayu Kartika dapat mendengar setiap kata. Termasuk teriakan Nadira Wulandari Prameswari yang tidak terima karena suaminya membiarkan perempuan itu tinggal serumah dengan mereka sementara Raka Pradipta Suryawan berusaha menenangkannya tanpa hasil. Raka Pradipta Suryawan mengatakan dengan suara tertekan bahwa Saskia Ayu Kartika merawat anak-anak dan Nadira Wulandari Prameswari tahu itu. Namun penjelasannya dipotong tegas oleh istrinya yang menyatakan tidak ingin Saskia Ayu Kartika berada di rumah itu lagi karena ia tidak mempercayainya sama sekali. Hentakan kaki Nadira Wulandari Prameswari membuat perut Saskia Ayu Kartika terasa melilit karena ia paham persis apa yang akan terjadi. Ia menuruni tangga perlahan menuju dapur rumah di Pondok Indah untuk menyibukkan diri tetapi tangannya gemetar saat mencuci piring makan siang. Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo menangkap keganjilan itu lalu berhenti bermain dan menatapnya dengan mata besar penuh cemas hingga Bagas Mahendra Wibowo mendekat. Memegang ujung celemek putih dan bertanya apakah ia baik-baik saja. Saskia Ayu Kartika menarik napas dalam dan memaksakan senyum agar keputusasaan di dadanya tak terlihat sambil berbohong bahwa ia hanya sedikit lelah hari ini lalu menggosok piring lebih keras dari perlu.
15 menit berlalu ketika Raka Pradipta Suryawan turun dengan wajah tegang dan bahu terkulai. Berhenti di ambang dapur menatap Saskia Ayu Kartika tanpa tahu bagaimana memulai percakapan yang mustahil. Ia mengatakan mereka perlu berbicara dan Saskia Ayu Kartika meletakkan spons di wastafel sambil mengeringkan tangan dengan lap. Dapur bergaris. Anak-anak tetap di dekat sana tanpa mengerti namun merasakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Raka Pradipta Suryawan meminta mereka pergi bermain di kamar. Raffi Pratama Haryanto hendak memprotes tetapi Bagas Mahendra Wibowo menarik tangannya dan mereka menaiki tangga sambil menoleh di setiap anak tangga. Ketika tinggal berdua Raka Pradipta Suryawan bersandar pada meja granit dengan tangan menyilang mencoba tampak tegas atas keputusan yang bahkan tak ia setujui sendiri. Ia menyampaikan terus terang bahwa Nadira Wulandari Prameswari menilai lebih baik Saskia Ayu Kartika tidak bekerja lagi di sana dan lututnya terasa lemas. Ia bertanya dengan suara tipis dan mata berkaca apakah ia melakukan kesalahan. Raka Pradipta Suryawan menggeleng namun tak sanggup menatap matanya saat berkata bahwa itu bukan kesalahannya melainkan keinginan Nadira Wulandari Prameswari untuk mencoba mengurus anak-anak sendiri. Kebohongan itu terdengar canggung dan mereka berdua tahu itu tidak benar karena Nadira Wulandari Prameswari hampir tak pernah bersama anak-anak lebih dari 5 menit tanpa mengeluh lelah atau punya urusan. Saskia Ayu Kartika telah bekerja di rumah itu selama 3 tahun sejak si kembar berusia 2 tahun dan dialah yang mengajari mereka berbicara jelas, makan sendiri, mengikat sepatu bahkan berdoa sebelum tidur. Ia lebih menjadi ibu bagi mereka daripada Nadira Wulandari Prameswari yang hidupnya dihabiskan di salon, pusat kebugaran, dan makan siang bersama teman-teman kaya. Saskia Ayu Kartika ada saat Raffi Pratama Haryanto demam tinggi pertama dan berjaga semalaman dengan kompres dingin sementara Nadira Wulandari Prameswari tidur di kamar sebelah tanpa peduli. Ia ada ketika Bagas Mahendra Wibowo terjatuh dari sepeda dan lututnya terkelupas lalu membersihkan luka dengan begitu lembut hingga anak itu tak menangis. Ia ada di setiap ulang tahun menyiapkan kue dan dekorasi sementara Nadira Wulandari Prameswari hanya muncul untuk foto media sosial. Ia ada di pagi dingin, memakaikan jaket sebelum sekolah dan menjemput mereka di gerbang dengan pelukan erat. Ia ada di malam-malam mimpi buruk menenangkan dengan cerita dan lagu hingga mereka terlelap kembali. Ia hadir di setiap momen penting dan momen biasa karena baginya tak ada perbedaan. Ketika Saskia Ayu Kartika bertanya kapan ia harus pergi dengan dada terasa ditusuk tajam. Raka Pradipta Suryawan menatap jam mahal di pergelangan tangannya dan menghela napas lelah lalu menjawab bahwa Nadira Wulandari Prameswari menginginkannya sekarang juga sehingga Saskia Ayu Kartika harus berpegangan pada wastafel agar tidak terjatuh. Kemudian ia naik ke kamar kecil di lantai 3. Rumah pondok indah tempat ia tidur setiap malam dan mulai mengumpulkan sedikit barang yang dimilikinya. Pakaian sederhana Saskia Ayu Kartika dimasukkan ke dalam koper biru tua yang sudah lebih dari 10 tahun dipakai. Sementara perlengkapan kebersihan ia masukkan ke kantong plastik yang disimpan di bawah tempat tidur. Tangannya gemetar hebat hingga hampir tak sanggup menutup resleting tas hitam yang selalu ia bawa. Ia memandang sekeliling kamar kecil di lantai 3. Rumah pondok indah yang telah lama menjadi rumahnya dan melihat gambar anak-anak yang ditempel di dinding. Satu bergambar dirinya menggandeng tangan 2 anak dan satu lagi rumah warna-warni dengan matahari kuning besar di langit. Ia melepas kedua kertas itu dengan hati-hati lalu melipat dan menyimpannya di dasar tas karena nilainya melebihi apapun. Saat itulah ia mendengar langkah-langkah kecil berlari menaiki tangga dan Raffi Pratama Haryanto masuk ke kamar dengan wajah ketakutan sambil bertanya apakah ia akan pergi dengan suara tercekat oleh tangis. Bagas Mahendra Wibowo menyusul sambil memegang gambar baru yang baru saja ia buat tentang dirinya bersama 2 anak itu bergandengan tangan. Ia menyerahkan kertas berwarna itu dan air mata Saskia Ayu Kartika akhirnya mengalir saat ia memeluk mereka berdua seraya berkata bahwa mereka adalah anak-anak paling istimewa di dunia sambil menghirup aroma sampo anak di rambut pirang mereka. Raffi Pratama Haryanto menangis keras dan Bagas Mahendra Wibowo menyusul beberapa detik kemudian hingga mereka bertiga saling menempel enggan berpisah. Raffi Pratama Haryanto bertanya terisak apakah mereka berbuat salah dan Saskia Ayu Kartika menggeleng kuat sambil menegaskan bahwa mereka sempurna apa adanya. Raka Pradipta Suryawan muncul di ambang pintu dan pemandangan itu membelah hatinya menjadi 2 namun Nadira Wulandari Prameswari berteriak dari bawah menyuruhnya mempercepat urusan sehingga ia memohon dengan suara lemah penuh rasa bersalah. Saskia Ayu Kartika berdiri mengambil koper dan tas sementara anak-anak memeluk kakinya mencoba mencegahnya pergi. Raffi Pratama Haryanto memohon agar ia tidak pergi sementara Bagas Mahendra Wibowo menangis hingga tersedak.
Mereka menuruni tangga dengan susah payah karena kedua anak itu tak mau melepaskan, dan Nadira Wulandari Prameswari berdiri di ruang tamu rumah. Di Pondok Indah dengan wajah keras tanpa emosi bahkan tak menatap anak-anaknya yang menangis putus asa. Hanya menghentakkan kaki dengan tak sabar dan memerintahkan Raka Pradipta Suryawan menyelesaikannya segera seolah berbicara kepada karyawan. Ketika Saskia Ayu Kartika tiba di pintu depan, Raffi Pratama Haryanto menjatuhkan diri ke lantai dan berteriak lebih keras dari sebelumnya sementara Bagas Mahendra Wibowo memeluk pinggangnya begitu kuat hingga ia harus melepaskan lengan kecil itu dengan lembut. Ia berlutut lagi untuk mencium kening mereka sambil berjanji akan selalu mencintai dan meminta mereka tak melupakannya. Raka Pradipta Suryawan mencoba menahan Raffi Pratama Haryanto namun anak itu mendorongnya dan berlari mengejar Saskia Ayu Kartika yang sudah melewati gerbang besi rumah di Pondok Indah. Bagas Mahendra Wibowo ikut berlari dan mereka meraih Saskia Ayu Kartika di tengah jalan kompleks Pondok Indah, Jakarta Selatan sambil mencengkeram gaun hitamnya hingga hampir robek. Raka Pradipta Suryawan berlari menyusul tanpa menyadari ia lupa mengenakan sepatu dan kini telanjang kaki di aspal panas. Para tetangga mulai keluar ke balkon dan beberapa pengendara menghentikan mobil untuk melihat apa yang terjadi di jalan yang biasanya tenang itu. Saskia Ayu Kartika mencoba terus berjalan namun mustahil dengan dua anak bergelayut sambil menangis putus asa. Hingga ia memohon dengan suara pecah kepada Raka Pradipta Suryawan agar mengatakan pada mereka bahwa ia harus pergi. Ia memohon dengan suara pecah dan Raka Pradipta Suryawan akhirnya mendekat sambil mencoba menarik Raffi Pratama Haryanto lagi. Ia memohon agar anaknya melepaskan Saskia Ayu Kartika. Namun Raffi Pratama Haryanto justru mencengkeram kain itu lebih kuat dengan jari-jari kecilnya. Bagas Mahendra Wibowo terisak begitu keras hingga menarik perhatian lebih banyak orang dan segera terbentuk kerumunan kecil yang menyaksikan semuanya. Seorang perempuan sekitar 40 tahun menghentikan mobil van di tengah jalan dan turun untuk melihat lebih dekat apa yang terjadi. Seorang pria yang sedang berjalan dengan anjingnya menyeberang. Agar lebih dekat dengan keributan, dan tiga remaja yang pulang sekolah berhenti di trotoar dengan ponsel di tangan merekam kejadian itu, Raffi Pratama Haryanto berteriak tanpa henti sambil menangis bahwa ayahnya tidak boleh mengusir Saskia Ayu Kartika karena dialah yang merawat mereka, memasak makanan enak, dan menemani tidur saat mimpi buruk. Setiap kata menghantam perut Raka Pradipta Suryawan seperti pukulan. Lalu Bagas Mahendra Wibowo mengangkat wajahnya yang basah air mata dan menatap lurus mata ayahnya sambil berkata dengan suara tegas meski tubuhnya gemetar bahwa jika Saskia Ayu Kartika pergi maka ia akan ikut bersamanya. Kalimat itu membuat waktu seolah berhenti beberapa detik dan Raka Pradipta Suryawan merasa dunia berputar karena ia belum pernah melihat anak-anaknya sedesperat itu bahkan saat demam tinggi tahun lalu. Hati Saskia Ayu Kartika hancur namun ia tahu harus kuat untuk mereka sehingga ia berlutut di tengah jalan kompleks Pondok Indah, Jakarta Selatan dan menggenggam tangan kedua anak itu sambil berkata bahwa mereka harus tinggal bersama ayah dan ibu mereka karena di sanalah tempat mereka dan bahwa semuanya akan baik-baik saja meski ia sendiri tak lagi mempercayainya. Raffi Pratama Haryanto menggeleng keras hingga rambutnya berantakan dan berkata ia tidak ingin hidup tanpa Saskia Ayu Kartika karena ia sangat berarti baginya. Membuat Saskia Ayu Kartika menggigit bibir menahan diri agar tidak runtuh di depan semua orang. Seorang nenek yang tinggal 3 rumah dari sana menyeberang dan berhenti dekat mereka sambil berkomentar keras bahwa sungguh memalukan memperlakukan anak-anak seperti itu sehingga wajah Raka Pradipta Suryawan terasa terbakar oleh rasa malu. Dua tetangga lain ikut mendekat dan membicarakan betapa tak masuk akalnya memisahkan anak-anak dari orang yang mereka cintai. Raka Pradipta Suryawan menoleh ke belakang dan melihat Nadira Wulandari Prameswari berdiri di pintu rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan dengan tangan terlipat. Tanpa niat membantu menyelesaikan apapun, amarah tumbuh di dadanya karena kecemburuan tak berdasar itulah yang memicu semuanya. Saskia Ayu Kartika akhirnya berdiri dan melangkah beberapa langkah lagi sambil menyeret anak-anak yang tak mau melepaskan. Bagas Mahendra Wibowo tersandung dan jatuh berlutut namun tetap mencengkeram gaunnya. Raka Pradipta Suryawan memintanya bangkit sambil mencoba mengangkatnya tetapi ia tetap di tanah menangis sambil menggenggam kain itu. Raffi Pratama Haryanto memeluk kaki Saskia Ayu Kartika dan menempelkan wajahnya di sana sambil berulang kali mengatakan bahwa ia sangat mencintainya seolah itu kata-kata terakhir dalam hidupnya. Saskia Ayu Kartika merasa tak sanggup lagi dan berhenti berjalan. Menjatuhkan tasnya ke tanah dengan bunyi tumpul lalu duduk di tengah jalan dan memeluk kedua anak itu membiarkan mereka menangis di pangkuannya sementara air matanya membasahi rambut pirang si kembar. Dan Raka Pradipta Suryawan berdiri menatap pemandangan itu. Sambil semakin menyadari besarnya kesalahan yang sedang ia lakukan,
Orang-orang di sekitar mulai berbicara semakin keras menyatakan kemarahan mereka atas situasi itu ketika seorang pria sekitar 50 tahun mendekati Raka Pradipta Suryawan dan menegurnya dengan menunjuk wajahnya bahwa ia seharusnya malu memperlakukan anak-anaknya sendiri seperti itu. Membuat Raka Pradipta Suryawan tak mampu menjawab apapun sementara rasa terhina begitu kuat hingga ia ingin menghilang namun kakinya seolah terpaku di aspal panas. Saskia Ayu Kartika mengangkat wajahnya dan menatap Raka Pradipta Suryawan dengan mata coklat penuh luka dan kekecewaan lalu berkata tegas bahwa ia tidak pernah berbuat salah di rumah itu. Selalu merawat anak-anak seperti anaknya sendiri. Selalu menghormati Raka Pradipta Suryawan dan Nadira Wulandari Prameswari. Dan bahwa ia tidak pantas diperlakukan seperti ini meski air matanya terus mengalir. Kata-kata itu menghantam dada Raka Pradipta Suryawan karena semuanya benar. Saskia Ayu Kartika sempurna dalam pekerjaannya, tak pernah terlambat, tak pernah mengeluh lembur, tak pernah mengabaikan anak-anak dan selalu memperlakukan semua orang dengan hormat dan kasih. Satu-satunya kesalahan yang ia lakukan hanyalah berada di rumah yang sama dengan perempuan yang tidak aman dan penuh kecurigaan. Raffi Pratama Haryanto melepaskan diri sedikit dari pelukan lalu menatap ayahnya dengan ekspresi yang belum pernah Raka Pradipta Suryawan lihat sebelumnya dan berkata bahwa ia tidak akan pernah memaafkan ayahnya jika membiarkan Saskia Ayu Kartika pergi. Kata-kata itu menancap di jantung Raka Pradipta Suryawan seperti anak panah. Bagas Mahendra Wibowo mengusap air mata dengan punggung tangannya lalu menatap ayahnya dengan mata merah bengkak sambil berkata jujur bahwa ibunya tidak bermain dengan mereka, tidak memasak makanan enak, dan tidak membacakan cerita sebelum tidur. Setiap kalimat adalah kebenaran menyakitkan yang tak bisa disangkal Raka Pradipta Suryawan. Pria 50 tahun tadi menyilangkan tangan dan menggelengkan kepala menyatakan bahwa perempuan itu merawat anak-anak lebih baik daripada ibu mereka sendiri dan mengusirnya begitu saja adalah sebuah kekejaman. Ucapannya terdengar jelas oleh para tetangga. Nenek tadi mengangguk setuju dan beberapa orang lain mulai berbisik tentang bagaimana Nadira Wulandari Prameswari sering terlihat keluar rumah dengan rapi sementara Saskia Ayu Kartika yang tinggal bersama anak-anak. Raka Pradipta Suryawan sadar reputasi keluarganya runtuh di depan umum namun saat itu ia tak lagi peduli karena yang terpenting hanyalah tatapan putus asa anak-anaknya. Saskia Ayu Kartika mencoba bangkit lagi tetapi Raffi Pratama Haryanto mencengkeram lengannya kuat-kuat sambil berteriak mengingatkan janji untuk mengajarinya bersepeda tanpa roda bantu. Membuat Saskia Ayu Kartika memejamkan mata menahan tangis dan menjawab dengan suara pecah bahwa ia tahu telah berjanji namun terkadang hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Raffi Pratama Haryanto menangis semakin keras sementara Bagas Mahendra Wibowo memeluk lehernya dan menyandarkan kepala di bahunya sambil berulang kali mengatakan ia tidak ingin Saskia Ayu Kartika pergi. Raka Pradipta Suryawan menoleh ke rumah dan melihat Nadira Wulandari Prameswari telah masuk dan menutup pintu tanpa memedulikan apa yang terjadi di luar. Amarahnya berubah menjadi kesedihan mendalam karena saat itu ia sadar telah menikahi perempuan tanpa hati. Sebab seorang ibu sejati tidak akan berdiam diri melihat anak-anaknya menderita seperti itu dan tidak akan menutup pintu lalu berpaling. Namun Nadira Wulandari Prameswari bukanlah ibu sejati. Dan Raka Pradipta Suryawan akhirnya melihat semuanya dengan kejernihan penuh. Ia menatap Saskia Ayu Kartika yang duduk di tanah dengan kedua anak menempel erat padanya dan melihat cinta sejati terpampang jelas di wajahnya. Ia hancur di dalam namun tetap berusaha kuat demi anak-anak. Menenangkan mereka sambil tahu bahwa ia harus pergi. Menjadi sosok ibu yang mereka butuhkan karena ibu kandung mereka telah gagal sepenuhnya. Saskia Ayu Kartika, panggil Raka Pradipta Suryawan dengan suara yang kini lebih lembut dan syarat penyesalan. Membuatnya mengangkat mata merahnya dan menatap dengan dugaan akan ada permintaan lain agar ia segera pergi. Namun Raka Pradipta Suryawan berkata bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan para tetangga terdiam mendengarkan. Ia menegaskan bahwa Saskia Ayu Kartika tidak akan pergi dan akan tetap tinggal bersama anak-anak karena mereka membutuhkannya. Membuat Raffi Pratama Haryanto mengangkat kepala dengan kilau harapan di wajah basahnya sementara Bagas Mahendra Wibowo bertanya tak percaya apakah itu benar. Raka Pradipta Suryawan berlutut di depan mereka bertiga dan menggenggam tangan Saskia Ayu Kartika. Meminta maaf dengan tulus karena ia bersikap pengecut dan membiarkan istrinya mengatur sesuatu yang ia tahu salah. Saskia Ayu Kartika bertanya dengan cemas tentang Nadira Wulandari Prameswari. Namun Raka Pradipta Suryawan menjawab tegas bahwa ia akan mengurusnya dan tempat Saskia Ayu Kartika adalah di sana bersama anak-anaknya dan tak seorang pun akan mengubah itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa jam Saskia Ayu Kartika merasakan kelegaan besar memenuhi dadanya. Para tetangga mulai bertepuk tangan perlahan lalu semakin keras.
Sementara Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo memeluk Saskia Ayu Kartika begitu kuat hingga hampir menjatuhkannya. Raffi Pratama Haryanto berulang kali mengucapkan terima kasih sambil melompat kegirangan dan Bagas Mahendra Wibowo menghapus sisa air mata dengan senyum lebar. Raka Pradipta Suryawan membantu Saskia Ayu Kartika berdiri dan mengambil tasnya dari tanah lalu mengajaknya kembali ke rumah. Anak-anak berlari di depan sambil bergandengan tangan dengan kebahagiaan yang lama tak mereka rasakan. Perjalanan kembali ke rumah besar di Pondok Indah, Jakarta Selatan terasa berbeda karena kini udara dipenuhi harapan bukan keputusasaan. Sebagian tetangga bubar namun beberapa masih menonton saat mereka masuk. Raka Pradipta Suryawan membuka gerbang besi rumah di Pondok Indah dan keempatnya melintasi taman terawat menuju pintu utama. Ia menarik napas dalam sebelum memutar gagang pintu karena tahu percakapan dengan Nadira Wulandari Prameswari tidak akan mudah. Ketika masuk ke ruang tamu rumah di Pondok Indah, ia melihat Nadira Wulandari Prameswari duduk di sofa bermain ponsel seolah tak terjadi apa-apa. Ia menatap Saskia Ayu Kartika dengan tas di tangan dan anak-anak kembali menempel padanya lalu bertanya dingin apa yang sedang terjadi. Raka Pradipta Suryawan menjawab tegas bahwa Saskia Ayu Kartika tidak akan pergi dan akan tetap bekerja di rumah itu karena anak-anak membutuhkan dirinya. Membuat Nadira Wulandari Prameswari bangkit dengan mata melotot marah dan berteriak bahwa ia menentang keputusannya di depan semua orang sambil menunjuk Saskia Ayu Kartika yang refleks mundur selangkah. Namun Raka Pradipta Suryawan berkata ia melihat anak-anak mereka putus asa di jalan. Melihat mereka memohon agar Saskia Ayu Kartika tidak pergi dan menyadari bahwa mengusirnya sama dengan menghancurkan anak-anak mereka. Nadira Wulandari Prameswari tertawa pahit dan menuduhnya memilih pembantu daripada istri. Tetapi Raka Pradipta Suryawan menjawab tanpa ragu bahwa ia memilih kesejahteraan anak-anak mereka, sesuatu yang seharusnya dilakukan sejak awal. Ia menjawab dan Nadira Wulandari Prameswari terdiam beberapa detik mencerna kata-kata itu ketika Raffi Pratama Haryanto menarik tangan ayahnya dan menatapnya dengan mata penuh keberanian sambil berkata bahwa Saskia Ayu Kartika penting bagi mereka karena merawat mereka saat ibunya tidak ada. Membuat Nadira Wulandari Prameswari menatap putranya seolah terkena tamparan. Ia mencoba membantah dengan suara lemah bahwa dialah ibu yang merawatnya meski ia sendiri tahu itu tidak benar. Bagas Mahendra Wibowo ikut mendekat dan menggenggam tangan Saskia Ayu Kartika sambil berkata jujur bahwa ibunya tidak bermain dengan mereka, tidak memasak, dan tidak membacakan cerita sebelum tidur karena semua itu dilakukan oleh Saskia Ayu Kartika. Kejujuran yang brutal itu membuat Nadira Wulandari Prameswari terdiam tanpa kata. Keheningan berat menyelimuti ruang tamu rumah di Pondok Indah sementara Saskia Ayu Kartika berdiri kaku tak tahu harus bicara atau diam. Raka Pradipta Suryawan memandang istrinya dan melihat sosok yang tak lagi ia kenali atau mungkin tak pernah benar-benar ia kenal. Ia mengatakan bahwa sepanjang hari Nadira Wulandari Prameswari berada di salon, pusat kebugaran, makan siang dengan teman-teman dan berbelanja sementara Saskia Ayu Kartika berada di rumah mengurus semuanya. Setiap kata menghantam nurani Nadira Wulandari Prameswari. Raka Pradipta Suryawan melanjutkan bahwa ia bekerja seharian untuk menafkahi keluarga dan berharap istrinya merawat anak-anak ketika ia pulang. Namun, yang selalu ada hanyalah Saskia Ayu Kartika. Membuat pipi Nadira Wulandari Prameswari memerah oleh malu dan marah hingga ia bertanya dengan suara bergetar apakah kini semua kesalahan ada padanya dan apakah ia ibu yang buruk. Raka Pradipta Suryawan menjawab bahwa yang ia maksud adalah ia perlu menata ulang prioritas karena anak-anak mereka tumbuh dan ia melewatkan setiap momen penting karena terlalu sibuk dengan hal-hal yang tidak berarti. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia mengatakan kebenaran yang selalu ingin ia ucapkan namun tak pernah berani. Nadira Wulandari Prameswari kembali duduk di sofa dan menutup wajah dengan kedua tangan mencoba memproses semuanya. Saskia Ayu Kartika melangkah maju dan berkata pelan dengan hormat bahwa ia tidak pernah ingin mengambil tempat Nadira Wulandari Prameswari. Ia hanya melakukan pekerjaannya dan merawat anak-anak karena ia sangat menyayangi mereka. Nadira Wulandari Prameswari menurunkan tangannya dan bertanya dengan suara penuh luka apakah Saskia Ayu Kartika mengira ia tidak tahu dan tidak melihat bagaimana anak-anak memandangnya dengan cinta sebesar itu. Lalu ia mengakui bahwa ia adalah ibu yang absen dan tidak melakukan setengah dari apa yang dilakukan Saskia Ayu Kartika namun ia takut. Pengakuan yang mengejutkan Raka Pradipta Suryawan. Saskia Ayu Kartika mendekat dan duduk di kursi dekat sofa bertanya takut akan apa. Nadira Wulandari Prameswari menjawab takut tidak cukup baik, takut gagal, dan takut tidak tahu melakukan hal-hal dengan benar sambil menangis hingga riasan wajahnya luntur.
Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo memandang ibu mereka yang menangis dengan bingung karena belum pernah melihatnya seperti itu. Nadira Wulandari Prameswari melanjutkan bahwa ia dibesarkan oleh pengasuh karena ibunya tak pernah punya waktu dan ia bersumpah akan berbeda dengan anak-anaknya namun akhirnya mengulang pola yang sama. Raka Pradipta Suryawan duduk di sampingnya dan berkata bahwa ia masih bisa berubah dan belum terlambat sambil meletakkan tangan di bahunya. Namun Nadira Wulandari Prameswari menggeleng dan menangis mengaku tidak tahu bagaimana menjadi ibu, tidak tahu melakukan hal-hal yang dilakukan Saskia Ayu Kartika, tidak tahu bercerita, tidak tahu memasak, merasa tidak tahu apa-apa. Hingga Saskia Ayu Kartika menarik napas dalam dan mengambil keputusan yang bisa mengubah segalanya dengan mengatakan bahwa ia bisa mengajarinya. Saskia Ayu Kartika menawarkan bahwa ia bisa menunjukkan cara melakukan semua itu dan mereka bisa merawat anak-anak bersama. Membuat Raka Pradipta Suryawan menatapnya dengan mata penuh rasa terima kasih. Nadira Wulandari Prameswari mengangkat wajahnya yang basah air mata dan menatap Saskia Ayu Kartika dengan campuran kaget dan harapan sambil bertanya apakah ia benar-benar mau melakukan itu setelah semua yang terjadi hari ini. Saskia Ayu Kartika menjawab tulus bahwa ia melakukannya demi anak-anak karena mereka berhak memiliki ibu yang hadir dalam hidup mereka. Mendengar itu Raffi Pratama Haryanto berlari memeluk ibunya untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan sambil berkata bahwa ia ingin ibunya tinggal bersama mereka dan bermain bersama mereka. Nadira Wulandari Prameswari memeluk putranya erat dengan dada yang terasa sesak. Bagas Mahendra Wibowo ikut memeluk keduanya hingga Nadira Wulandari Prameswari dikelilingi anak-anaknya sambil menangis dan tertawa bersamaan. Raka Pradipta Suryawan menatap Saskia Ayu Kartika dan mengangguk penuh syukur karena ia tahu perempuan itu telah menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Pada minggu-minggu berikutnya rutinitas rumah berubah drastis ketika Nadira Wulandari Prameswari mulai bangun lebih pagi dan pergi ke dapur tempat Saskia Ayu Kartika sudah menyiapkan sarapan. Ia menyapa dan bertanya apa yang akan dibuat hari itu dengan usaha menunjukkan ketertarikan tulus. Saskia Ayu Kartika menjawab bahwa ia akan membuat pancake karena anak-anak menyukainya sambil menata bahan di meja. Nadira Wulandari Prameswari meminta diajari sambil mengambil celemek dari gantungan dan Saskia Ayu Kartika tersenyum mengajaknya mendekat lalu mereka mulai bekerja bersama mencampur tepung, telur, dan susu. Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo berlari turun tangga dan berhenti di pintu dapur dengan mata membelalak ketika melihat ibunya memasak. Bagas Mahendra Wibowo bertanya tak percaya dan Nadira Wulandari Prameswari menjawab tersenyum bahwa Saskia Ayu Kartika sedang mengajarinya. Anak-anak masuk dengan antusias. Raffi Pratama Haryanto meminta ikut membantu dan Saskia Ayu Kartika mengambilkan bangku kecil agar ia bisa mencapai meja lalu menyerahkan sendok kayu untuk mengaduk adonan. Raka Pradipta Suryawan muncul di dapur dengan jas rapi siap berangkat kerja dan terdiam menyaksikan pemandangan seperti mimpi ketika istrinya memasak bersama anak-anak dan Saskia Ayu Kartika layaknya sebuah tim. Ia menyapa selamat pagi keluarga dan semua menjawab serempak membuatnya tersenyum sungguh-sungguh untuk pertama kalinya setelah lama. Ketika pancake matang mereka duduk bersama di meja besar dapur untuk makan dan Bagas Mahendra Wibowo memuji masakan ibunya yang terasa lezat hingga Nadira Wulandari Prameswari merasakan kebanggaan memenuhi dadanya dan memberi kredit pada Saskia Ayu Kartika yang telah mengajarinya. Setelah sarapan Nadira Wulandari Prameswari tidak lagi bergegas ke pusat kebugaran melainkan bertanya pada anak-anak apa yang ingin mereka lakukan. Raffi Pratama Haryanto mengusulkan bermain mobil-mobilan di karpet tebal dan ia mengangguk setuju. Saskia Ayu Kartika mulai membersihkan dapur namun dipanggil kembali ketika Nadira Wulandari Prameswari mengaku bingung cara bermain dengan benar. Saskia Ayu Kartika menjelaskan dengan sederhana bahwa ia hanya perlu duduk di lantai dan membiarkan anak-anak menunjukkan caranya karena anak-anak menyukai perhatian yang tulus. Lalu Nadira Wulandari Prameswari pergi ke ruang tamu yang dipenuhi mainan dan duduk di karpet saat Raffi Pratama Haryanto meletakkan mobil merah di tangannya sambil menjelaskan bahwa itu mobil pemadam kebakaran dan ia harus menirukan suara sirena. Raffi Pratama Haryanto menjelaskan bahwa ia harus membuat suara sirena. Dan Nadira Wulandari Prameswari melakukannya dengan canggung pada awalnya lalu perlahan mulai terbiasa. Bagas Mahendra Wibowo membawa lebih banyak mobil-mobilan dan tak lama kemudian mereka bertiga menciptakan cerita serta suara lucu bersama. Sementara Saskia Ayu Kartika mengamati dari kejauhan sambil melipat pakaian bersih dan merasakan kebahagiaan besar melihat keluarga itu kembali terhubung. Sebulan berlalu dan perubahan terlihat jelas bagi siapapun yang masuk rumah itu karena Nadira Wulandari Prameswari membatalkan setengah agenda sosialnya dan kini menghabiskan pagi bersama anak-anak belajar merawat mereka dengan sungguh-sungguh.
Saskia Ayu Kartika tetap mengerjakan tugas rumah tangga namun kini juga menjadi semacam mentor bagi Nadira Wulandari Prameswari, mengajarkan hal-hal sederhana yang memberi dampak besar. Suatu hari Nadira Wulandari Prameswari bertanya bagaimana caranya agar anak-anak mau makan sayur tanpa mengeluh saat mereka menyiapkan makan siang bersama. Saskia Ayu Kartika menjelaskan bahwa ia memotong sayuran dalam bentuk lucu sambil bercerita tentang masing-masing sayur sehingga anak-anak penasaran dan mau mencoba. Sambil mengambil pemotong berbentuk bintang, Nadira Wulandari Prameswari menirunya dengan wortel dan saat makan siang disajikan Raffi Pratama Haryanto menghabiskan semuanya tanpa keluhan lalu memuji bahwa bintang-bintang itu lezat. Membuat kebanggaan kembali memenuhi dada Nadira Wulandari Prameswari. Saat waktu tidur yang dulu selalu menjadi tanggung jawab Saskia Ayu Kartika kini dihadiri Nadira Wulandari Prameswari juga. Ia masuk ke kamar anak-anak dengan buku di tangan dan duduk di ranjang di antara mereka mengumumkan akan membacakan kisah naga dan ksatria. Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo merapat dengan mata berbinar penuh harap. Saskia Ayu Kartika berdiri di ambang pintu mengamati dan setelah cerita selesai ia masuk untuk memberi ciuman selamat malam pada masing-masing anak. Suatu malam Nadira Wulandari Prameswari berterima kasih dengan tulus dan Saskia Ayu Kartika menjawab bahwa melihat keluarga ini bersatu adalah bayaran terbaik. Raka Pradipta Suryawan pulang setiap hari dan menemukan pemandangan yang menghangatkan hatinya. Suatu hari Nadira Wulandari Prameswari mengajari Bagas Mahendra Wibowo menanam bunga di taman. Hari lain ia memanggang biskuit di dapur bersama Raffi Pratama Haryanto. Dan pada suatu malam Raka Pradipta Suryawan mendapati mereka berempat di sofa menonton film animasi dengan popcorn berserakan dan tawa memenuhi ruangan hingga ia berpikir inilah rumah yang selalu ia impikan sambil melepas jas dan bergabung. Nadira Wulandari Prameswari masih memiliki saat-saat tidak percaya diri dan kadang menelepon Saskia Ayu Kartika di sore hari untuk bertanya apa yang harus dilakukan. Pernah ia panik karena Raffi Pratama Haryanto terjatuh dan lututnya tergores lalu Saskia Ayu Kartika menuntun dengan tenang agar dibersihkan dengan air dan sabun. Diberi obat. Lalu dipasang perban. Nadira Wulandari Prameswari mengikuti setiap langkah dengan percaya diri yang tumbuh dan ketika Raffi Pratama Haryanto berhenti menangis serta memeluk ibunya berterima kasih karena merawatnya. Nadira Wulandari Prameswari memahami bahwa menjadi ibu bukan tentang kesempurnaan melainkan kehadiran. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang dulu terlewat seperti Raffi Pratama Haryanto selalu mengikat sepatu kanan lebih dulu dan Bagas Mahendra Wibowo menyusun mainan berdasarkan warna. Ia menemukan bahwa mereka menyukai nyanyiannya meski sumbang dan menyimpan setiap gambar yang mereka buat sebagai harta, hingga suatu sore. Bagas Mahendra Wibowo meminta ibunya melihat pekerjaan rumah dan Nadira Wulandari Prameswari segera meletakkan ponselnya tanpa ragu. Nadira Wulandari Prameswari menghampiri meja tempat Bagas Mahendra Wibowo duduk dan menatap buku tulis penuh soal matematika lalu memujinya dengan lembut sambil mengusap rambutnya bahwa ia mengerjakannya dengan sangat baik. Bagas Mahendra Wibowo bercerita dengan antusias bahwa gurunya mengatakan siapa yang menjawab semuanya benar akan mendapat stiker bintang. Sehingga Nadira Wulandari Prameswari menarik kursi dan duduk di sampingnya mengajak meninjau bersama agar memastikan semuanya tepat. Mereka menghabiskan setengah jam memeriksa setiap soal dan ketika selesai Bagas Mahendra Wibowo memeluk ibunya sambil berterima kasih. Membuat mata Nadira Wulandari Prameswari berkaca-kaca oleh kebahagiaan. Keesokan harinya Raffi Pratama Haryanto pulang sekolah dengan wajah kesal karena bertengkar dengan seorang teman yang mengejek gambarnya jelek. Dulu Nadira Wulandari Prameswari tak akan tahu harus berbuat apa dan akan memanggil Saskia Ayu Kartika. Tetapi kini ia berlutut di depan putranya dan menggenggam tangan kecilnya sambil meyakinkan bahwa gambarnya tidak jelek karena setiap orang menggambar dengan caranya sendiri dan itulah yang membuatnya istimewa. Raffi Pratama Haryanto mengeluh bahwa gambar temannya lebih berwarna lalu Nadira Wulandari Prameswari mengusulkan mereka mengambil pensil warna dan membuat gambar baru yang cerah bersama. Wajah Raffi Pratama Haryanto pun berseri dan mereka duduk di meja menggambar selama 1 jam hingga Nadira Wulandari Prameswari menggambar sebuah rumah sementara Raffi Pratama Haryanto menggambar keluarga beranggotakan 4 orang dengan matahari kuning besar. Ia menunjuk satu persatu menjelaskan ayah, ibu, dirinya, Bagas Mahendra Wibowo, dan Saskia Ayu Kartika. Membuat Nadira Wulandari Prameswari melihat bahwa putranya memasukkan Saskia Ayu Kartika sebagai bagian dari keluarga dan alih-alih cemburu. Ia merasakan rasa syukur, hari ulang tahun si kembar pun tiba dan untuk pertama kalinya Nadira Wulandari Prameswari ingin mengatur semuanya sendiri dengan bantuan Saskia Ayu Kartika.
Mereka menghabiskan beberapa hari merencanakan pesta bertema pahlawan super yang disukai anak-anak. Nadira Wulandari Prameswari bertanya apakah ia bisa membuat kue sendiri sambil menatap resep yang rumit dan Saskia Ayu Kartika menyemangati bahwa ia bisa melakukannya dengan bantuan seperlunya. Mereka menghabiskan sore di dapur berlumur tepung dan glasir hingga kue 3 tingkat selesai dengan tiap tingkat mewakili pahlawan super berbeda. Nadira Wulandari Prameswari menghiasnya dengan kertas wafer bergambar karakter dan lilin warna-warni di sekelilingnya. Saskia Ayu Kartika memuji hasilnya yang indah dan Nadira Wulandari Prameswari tersenyum bangga. Pada hari pesta rumah dihias balon biru dan merah serta meja penuh kue dan camilan yang dibuat Nadira Wulandari Prameswari bersama Saskia Ayu Kartika. Sepanjang minggu, para tamu berdatangan dan Raffi Pratama Haryanto serta Bagas Mahendra Wibowo menyambut teman-teman di pintu mengenakan jubah pahlawan super yang dijahit ibunya. Bagas Mahendra Wibowo dengan bangga mengatakan ibunya yang membuatkannya. Pesta berlangsung meriah dengan permainan terorganisir, musik ceria, dan perburuan harta karun yang disiapkan Nadira Wulandari Prameswari dengan menyembunyikan petunjuk di seluruh rumah. Para orang tua tamu berbisik tentang betapa Nadira Wulandari Prameswari tampak berbeda dan lebih hadir. Seorang ibu berkomentar ia terlihat bersinar dan yang lain menjawab mungkin ia akhirnya menemukan apa yang benar-benar penting sambil melihat Nadira Wulandari Prameswari bermain bersama anak-anak di wahana lompat, ketika tiba saat menyanyikan lagu ulang tahun. Semua berkumpul di sekitar meja dan Nadira Wulandari Prameswari membawa kue sambil menyalakan lilin-lilinnya. Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo ternganga ketika melihat karya seni itu. Raffi Pratama Haryanto bertanya dengan tak percaya apakah ibunya yang membuatnya dan Nadira Wulandari Prameswari menjawab bahwa ia membuatnya dengan penuh cinta untuk mereka berdua lalu mulai menyanyikan lagu ulang tahun bersama para tamu. Kedua anak itu meniup lilin bersama-sama dan tanpa berunding. Sebelumnya membuat permohonan yang sama, ketika kemudian Nadira Wulandari Prameswari bertanya apa yang mereka minta Bagas Mahendra Wibowo menjawab bahwa mereka meminta agar keluarga mereka selalu bersama dan bahagia sehingga Nadira Wulandari Prameswari memeluk keduanya erat. Setelah semua tamu pulang dan rumah kembali sunyi Nadira Wulandari Prameswari duduk di sofa dengan tubuh lelah namun hati bahagia sementara Saskia Ayu Kartika sedang mengumpulkan gelas-gelas sekali pakai terakhir lalu. Nadira Wulandari Prameswari memintanya duduk sebentar di sampingnya dan meminta maaf sekali lagi atas apa yang ia lakukan hari itu karena hampir menghancurkan keluarganya karena kesombongan dan rasa tidak aman. Saskia Ayu Kartika menjawab dengan lembut bahwa ia sudah memaafkan dan yang terpenting adalah perubahan nyata serta kebahagiaan anak-anak. Nadira Wulandari Prameswari mengaku bahwa dulu ia cemburu karena melihat anak-anaknya mencintai Saskia Ayu Kartika dan mengira itu berarti mereka tidak mencintainya. Saskia Ayu Kartika menjelaskan bahwa anak-anak memiliki cinta yang cukup untuk semua orang dan selalu mencintai ibunya hanya ingin ia lebih hadir. Nadira Wulandari Prameswari berjanji tidak akan lagi membiarkan egonya menjauhkan dirinya dari anak-anak dan Saskia Ayu Kartika mempercayainya karena melihat perubahan setiap hari. Beberapa bulan berlalu dan transformasi itu sempurna karena Nadira Wulandari Prameswari telah menjadi ibu yang selalu dibutuhkan anak-anaknya. Iya. Mengantar mereka ke sekolah setiap pagi sambil berbincang tentang perasaan dan rencana hari itu lalu selalu menjadi ibu pertama yang tiba di gerbang sehingga Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo berlari memeluknya sambil menceritakan semua yang terjadi. Raffi Pratama Haryanto dengan bangga menunjukkan nilai sempurna dan Nadira Wulandari Prameswari menciumnya sambil mengatakan ia tahu putranya akan berhasil karena telah belajar keras. Di rumah ia menyiapkan camilan sehat dan duduk bersama mereka mengerjakan pekerjaan rumah dengan sabar merayakan setiap keberhasilan kecil. Ia menyemangati Bagas Mahendra Wibowo saat kesulitan sambil mengatakan ia pasti bisa. Sore hari diisi dengan bermain di taman di mana Nadira Wulandari Prameswari belajar menerbangkan layang-layang, bermain bola, bahkan memanjat pohon ketika ditantang anak-anak dan Raffi Pratama Haryanto menggoda sambil menunjuk dahan tinggi. Nadira Wulandari Prameswari menjawab yakin sambil melepas sepatu dan mulai memanjat sementara Saskia Ayu Kartika tersenyum mengamati dari jendela. Raka Pradipta Suryawan pulang kerja dan mendapati istrinya penuh tanah dengan rambut berantakan namun senyum tulus di wajahnya lalu selalu berkata ia cantik dan Nadira Wulandari Prameswari tertawa sambil mengatakan bahwa ia belum pernah sebahagia ini karena akhirnya memahami bahwa menjadi ibu jauh lebih bermakna daripada salon atau pusat kebugaran. Malam hari menjadi waktu favorit semua orang ketika keluarga berkumpul untuk
Makan malam dan saling bercerita tentang hari masing-masing dengan Raffi Pratama Haryanto berbagi kisah teman sekolah dan Bagas Mahendra Wibowo memperlihatkan gambar-gambar barunya. Raka Pradipta Suryawan berbagi cerita dari kantor sementara Nadira Wulandari Prameswari menceritakan petualangan yang ia alami bersama anak-anak. Saskia Ayu Kartika juga makan malam bersama mereka karena Nadira Wulandari Prameswari telah bersikeras beberapa minggu sebelumnya bahwa ia harus menjadi bagian dari momen itu dan mengatakan bahwa Saskia Ayu Kartika adalah keluarga sehingga tidak masuk akal jika ia makan sendirian di dapur. Sejak saat itu Saskia Ayu Kartika memiliki tempat tetap di meja makan. Setelah makan malam tiba waktunya mandi dan Nadira Wulandari Prameswari mengubahnya menjadi permainan seru dengan musik dan busa memenuhi kamar mandi hingga ke atas. Bagas Mahendra Wibowo berteriak gembira sambil menaruh gunungan busa di kepala dan menyebut dirinya Raja Busa sementara Raffi Pratama Haryanto menyebut dirinya pangeran. Keduanya tertawa terbahak-bahak hingga Nadira Wulandari Prameswari harus meminta mereka pelan-pelan agar tidak membangunkan tetangga. Setelah mandi tibalah waktu cerita sebelum tidur dan Nadira Wulandari Prameswari memiliki koleksi buku yang ia beli setiap minggu lalu membacakan cerita dengan suara berbeda untuk tiap tokoh hingga anak-anak mendengarkan dengan terpesona dan meminta diceritakan lagi. Ia menenangkan mereka dengan janji cerita esok hari lalu memberi ciuman selamat malam dan mematikan lampu. Nadira Wulandari Prameswari berdiri sejenak di pintu mengamati anak-anak tidur sambil bersyukur atas kesempatan kedua karena ia tahu tanpa keberanian Raka Pradipta Suryawan untuk berubah dan tanpa kemurahan hati Saskia Ayu Kartika yang mengajarinya segalanya keluarga itu akan hancur. Suatu malam ia menemui Raka Pradipta Suryawan di kamar saat ia membaca buku dan menjawab bahwa ia lebih bahagia dari sebelumnya karena akhirnya mengerti arti menjadi ibu sejati. Raka Pradipta Suryawan memujinya dengan bangga dan mengatakan keluarga mereka lebih kuat karenanya lalu memeluknya saat ia mengaku hampir kehilangan segalanya pada hari itu. Keesokan paginya Nadira Wulandari Prameswari bangun dengan sebuah ide dan menemui Saskia Ayu Kartika di dapur lalu memintanya mengambil hari libur karena ia ingin mengurus anak-anak sendiri seharian penuh. Saskia Ayu Kartika sempat khawatir namun akhirnya tersenyum bangga dan pergi setelah melepas celemek. Nadira Wulandari Prameswari menarik napas dalam-dalam karena ia tahu apa yang harus dilakukan lalu menyiapkan sarapan sendiri berupa panekuk, jus jeruk, dan buah potong lucu. Memanggil anak-anak turun dan mereka menghabiskan makanan sambil memuji masakannya. Raffi Pratama Haryanto menjilat jarinya yang berlumur madu sambil berkata bahwa rasanya sama seperti buatan Saskia Ayu Kartika dan ibunya telah belajar dengan sangat baik. Setelah sarapan Nadira Wulandari Prameswari bermain bersama mereka di taman mendorong ayunan hingga kedua anak meminta berhenti karena pusing lalu berlari kejar-kejaran sampai ia kehabisan napas sementara anak-anak tertawa dan Bagas Mahendra Wibowo menggoda bahwa ibunya cepat lelah. Nadira Wulandari Prameswari menjawab sambil tertawa bahwa itu karena ia sudah tua. Saat makan siang ia memasak spaghetti saus tomat yang menjadi hidangan favorit si kembar lalu menata meja dengan serbet terlipat rapi dan menyalakan lilin di tengah hingga Raffi Pratama Haryanto kagum dan berkata seperti restoran. Mereka makan sambil berbincang tentang rencana sore hari dan memutuskan menyusun puzzle raksasa hadiah ulang tahun. Nadira Wulandari Prameswari duduk di lantai ruang tamu bersama mereka selama 3 jam menyusun keping demi keping sambil menciptakan kenangan dengan Bagas Mahendra Wibowo berseru menemukan potongan langit dan Raffi Pratama Haryanto merayakan potongan rumah. Ketika selesai hari hampir malam. Dan Nadira Wulandari Prameswari menyiapkan roti lapis warna-warni dengan roti tawar, keju, daging asap, dan sayuran dipotong bulat hingga Bagas Mahendra Wibowo berkata tampak seperti pelangi. Setelah makan malam ia memandikan mereka, menyikat gigi, memakaikan piyama, dan membacakan 3 cerita berturut-turut hingga anak-anak memohon 1 cerita lagi dan ia mengalah untuk terakhir kalinya. Ketika keduanya akhirnya tertidur Nadira Wulandari Prameswari keluar kamar dan bertemu Raka Pradipta Suryawan di lorong lalu berkata dengan mata berbinar bahwa harinya sempurna karena ia mengurus anak-anak sendiri seharian tanpa menelepon Saskia Ayu Kartika sekalipun. Raka Pradipta Suryawan memeluknya sambil berkata ia selalu tahu istrinya mampu dan hanya perlu percaya pada diri sendiri. Keesokan harinya Saskia Ayu Kartika kembali dan menemukan rumah rapi serta 2 anak bahagia lalu mendengar Nadira Wulandari Prameswari bercerita dengan haru bahwa ia berhasil melakukan semuanya dan akhirnya belajar menjadi ibu yang mereka butuhkan. Saskia Ayu Kartika tersenyum yakin mengatakan ia selalu tahu hal itu. Tahun-tahun berlalu dan keluarga itu tumbuh semakin erat dengan Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo menjadi remaja penyayang yang tak pernah melupakan hari di jalan ketika hampir kehilangan Saskia Ayu Kartika.
Mereka menceritakan kepada semua orang bahwa itulah titik balik keluarga dan mengatakan jika ayah mereka tidak berubah hari itu segalanya akan berbeda serta hari. Itulah ibunya benar-benar menjadi ibu. Nadira Wulandari Prameswari menjadi ibu yang hadir dan berdedikasi mengikuti setiap rapat sekolah, menonton semua pertandingan sepak bola, membantu tugas pelajaran, dan selalu tersedia untuk berbincang tanpa lagi dikuasai ego atau rasa tidak aman. Raka Pradipta Suryawan menyaksikan keluarganya berkembang dan bersyukur setiap hari atas keberanian menghadapi keputusan itu. Saskia Ayu Kartika tetap menjadi bagian penting rumah tersebut bukan hanya sebagai asisten rumah tangga melainkan anggota keluarga yang membantu menyelamatkan segalanya. Pada suatu sore minggu bertahun-tahun kemudian mereka berkumpul di taman untuk acara bakar-bakaran dengan Raffi Pratama Haryanto dan Bagas Mahendra Wibowo yang kini berusia 15 tahun membantu ayah di Pemanggang sementara Nadira Wulandari Prameswari dan Saskia Ayu Kartika menyiapkan salad di dapur ketika Nadira Wulandari Prameswari berkata bahwa ia tak pernah cukup berterima kasih kepada Saskia Ayu Kartika karena tidak menyerah pada mereka hari itu. Nadira Wulandari Prameswari berkata tiba-tiba sambil berhenti memotong tomat. Lalu Saskia Ayu Kartika menjawab dengan tenang bahwa ia tidak perlu berterima kasih karena ia hanya melakukan hal yang benar sambil mengaduk mayones. Namun Nadira Wulandari Prameswari menegaskan dengan mata berkaca-kaca bahwa Saskia Ayu Kartika telah melakukan jauh lebih dari itu karena menyelamatkan keluarga saat ia hampir menghancurkannya. Mengajarinya menjadi ibu ketika ia tidak tahu caranya. Dan mencintai anak. Anaknya saat ia terlalu sibuk untuk mencintai mereka dengan benar, ia berjanji akan selalu bersyukur dan mengatakan bahwa Saskia Ayu Kartika bukan sekadar asisten rumah tangga melainkan keluarga untuk selamanya. Lalu meletakkan pisau dan memeluk Saskia Ayu Kartika yang ikut menangis. Keduanya berpelukan sejenak hingga mendengar anak-anak memanggil bahwa daging sudah matang. Mereka menyeka air mata, membawa hidangan salad, dan keluar ke taman tempat seluruh keluarga berkumpul mengelilingi meja kayu besar. Raka Pradipta Suryawan mengangkat gelas jus dan mengajak bersulang untuk keluarga indah yang mereka bangun bersama, untuk kesalahan yang mengajarkan mereka menjadi lebih baik, dan untuk orang-orang istimewa yang membuat rumah mereka menjadi rumah sejati. Semua mengangkat gelas dengan senyum di wajah dan cinta di hati karena tahu mereka telah meraih sesuatu yang sangat langka dan berharga. Sebuah keluarga sejati yang dibangun bukan hanya oleh ikatan darah melainkan oleh pilihan harian akan cinta, kehadiran, dan dedikasi. Raffi Pratama Haryanto memandang sekeliling meja dan melihat ayahnya tersenyum. Ibunya menyajikan makanan dengan penuh kasih. Bagas Mahendra Wibowo tertawa oleh sebuah lelucon, dan Saskia Ayu Kartika berada di tengah-tengah mereka seperti selalu ada sejak yang ia ingat. Pada saat itu ia memahami bahwa makna sejati keluarga tidak tertulis di buku atau ditampilkan di film melainkan hadir tepat di hadapannya dan dijalani setiap hari.